sahabat asik film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas film seru yang berlatar kisah pada perjuangan seorang bocah yang diberkati kekuatan super untuk mengalahkan kebangkitan Raja Iblis Jin Yuwo yang hendak memperbudak dan menghancurkan alam semesta dan seisinya. Film ini berjudul Forbidden Zone yang dirilis tahun 2023. Adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi dan udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka di sebuah tempat ujung kulon diperlihatkan di sebuah arena pertarungan yang disebut gelanggang sekte harimau putih. Di sana nampak salah satu pendekar utusan Kaisar Agung yang bernama Lusen datang memberitahu para pendekar di segala aliran sekte dengan mengatakan bahwa dirinya akan memilih salah satu pendekar terakhir untuk ia bawa menuju Pulau Zantian, mengambil pusaka kekaisaran yang berupa topeng legendaris yang berkekuatan super dan dapat menjadikan seseorang hidup dalam keabadian. Dengar hal tersebut, tentu para pendekar di segala aliran sekte sangat antusias untuk bisa pergi menuju Pulau Zantian, tak terkecuali seorang pendekar muda yang bernama Yukong. Di sana Lusen kemudian berkata, siapapun yang bisa mendapatkan dan merebut giok dari tangannya akan ia nyatakan sebagai pemenang. Untuk para pendekar di segala aliran sekte seketika melesat menunjukkan kehebatannya agar bisa mendapatkan batu giok tersebut. Namun terlihat usaha yang mereka lakukan nampak sia-sia dikarenakan kekuatan ilmu budidaya kungfu Lusen jauh di atas mereka. Yukong yang dari tadi santai sambil mengamati pertarungan, akhirnya ia melesat secepat kilat melawan Lusen demi mendapatkan batu giok dari tangannya. Dan benar saja, di sana nampak Lusen kewalahan melawan kegesitan Yukong yang membuat batu giok dari tangannya terlepas. Yukong dan para pendekar lainnya yang tak ingin kehilangan jejak, mereka berusaha melakukan pengejaran untuk mendapatkan batu giok yang melesat kencang ke arah permukiman warga. Meski usahanya hampir berhasil, titik fokus Yukong teralihkan, yang mana ia memilih untuk menyelamatkan seorang anak yang hampir tertimpa oleh angkong. Pendekar Gosuo yang menilai Yukong sebagai pendekar lemah, tentu ia mengejek dengan mengatakan bahwa dirimu tidaklah pantas untuk masuk menuju Pulau Zantian. Dengar ejekan tersebut, Yukong seketika menunjukkan batu giok yang berhasil ia dapatkan di hadapannya. Namun di saat dirinya hendak pergi, salah satu pendekar yang bernama Yue Xing seketika melesatkan serangan yang membuat Yukong tak mampu melakukan perlawanan. Di bawah alam sadarnya inilah Yukong ingat akan masa kecilnya yang mana dulu ia sengaja disuruh pergi oleh gurunya agar bisa berlatih di dalam kerajaan Istana Suci dengan harapan agar ilmu budidaya kungfu Yukong dapat berkembang dengan pesat.
Namun di kerajaan Istana Suci, Yukong hanyalah dijadikan budak penempa pedang yang sama sekali tak diajarkan ilmu kanuragan di sana. Sedangkan di sisi lain, di saat Lucien baru sampai di Istana Kekaisaran Tanah Suci, ia dihampiri Lucio. Di sini diceritakan bahwa hubungan mereka tidaklah akur meski mereka ialah saudara sepersusuan. Sesampainya di dalam istana, Kaisar Lu mengambil pusaka pedang keluarga Lu yang bernama Pedang Naga Awan Biru. Yang kemudian sang kaisar berkata di hadapan kedua putranya agar tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pusaka langit di Pulau Zantian. Dengar titah tersebut, Lucio berjanji dengan mengatakan tak akan membuat kecewa pada ayahnya. Di samping itu, terlihat Yukong berhasil diselamatkan oleh para saudara seperguruannya. Sambil menunggu Yukong siuman dari koma, Xiu mulai menyusun rencana agar dapat masuk ke dalam istana Kekaisaran Tanah Suci menuju pintu sihir yang merupakan gerbang penghubung untuk sampai di Pulau Zantian. 约战5成，成秘法，刀枪不入，素有矛盾。但如果这次他们时机已到，天中地西风。Menyadari jika rencana mereka amatlah membahayakan, tentu Yukong berusaha keras menghentikan kepergian para saudara seperguruannya yang hendak masuk ke dalam istana Kekaisaran Tanah Suci. Tak menghiraukan hal tersebut, Xiu berkata di hadapan Yukong bahwa tindakan yang mereka lakukan demi mendiang gurunya agar tak kecewa di alam baka. Dan benar saja, meskipun istana kekaisaran sangatlah dijaga dengan ketat, Xiu dan yang lainnya berhasil melumpuhkan prajurit penjaga dengan amat mudahnya. Bahkan di sana mereka juga berhasil mengaktifkan mantra gerbang langit untuk sampai di pulau yang dituju. Namun setibanya di sana, mereka merasa ada sesuatu hal yang aneh yang usai terjadi. Dan benar saja, di sana mereka menemukan para pendekar yang sudah tersimpah darah yang sangat mereka yakini jika kematian para pendekar ulah dari para bangsa siluman. Namun setelah melihat bekas dari lukanya, Yukong berkata jika kematian para pendekar merupakan tindakan yang sengaja dibunuh oleh seseorang. Dan benar saja, dengan tiba-tiba Lucio datang menghampiri Yukong sambil berkata saat ini ialah giliran kalian untuk ia bunuh. Tentu tindakan yang dilakukan Lucio semata-mata agar ia dapat dengan mudah mendapatkan pusaka abadi yang masih tersimpan di Pulau Zantian. Ya, dari hantaman kekuatan pedang naga Lucio yang amat dahsyat itulah Daisy seketika tewas di sana. Dalam kondisi terdesak, Xiu yang tak mau Yukong mati, ia menyuruhnya untuk segera pergi sambil membawa pusaka keramat peninggalan guru mereka. Di saat hendak mengakhiri nyawa mereka semua, untungnya Lu Sheng datang tepat waktu menangkis serangan pedang naga dengan kekuatan bijunya. Karena keduanya terobsesi dengan sebuah kekuasaan dan kekuatan, tentu pertarungan sengit antar mereka pun tak bisa terhindarkan. Meski Lucio diberkati pusaka pedang naga awan biru, namun kehebatan Lu Sheng tak kalah overpower, sebab dirinya sudah mempelajari jurus segel bintang kuno yang mampu membangkitkan biju. Di sebuah gua tempat persembunyian, terlihat Yukong sangat sedih melihat kematian Lu Xiu kerabatnya.
Bahkan di sini Yukong juga menyalahkan Xiu Xiu karena telah memaksa masuk ke dalam pulau Zantian. Karena kesal, Yukong kemudian menanyakan akan tujuan Xiu Xiu yang sebenarnya. Belum sampai menjawab, Yukong tiba-tiba melihat pemandangan menyeramkan yang mana hal tersebut merupakan rekaman kondisi kehancuran alam semesta jika pusaka legendaris tak berhasil mereka dapatkan. Alasan itulah akhirnya Xiu Xiu mengatakan di hadapan Yukong, jika dirimulah satu-satunya harapan yang dapat menyelamatkan kehancuran yang hendak akan terjadi. Xiu Xiu yang tak ingin kesempatan mendapatkan pusaka langit gagal, ia kembali melanjutkan perjalanannya agar bisa menemukan titik keberadaan pusaka tersimpan. Namun di pertengahan jalan, selain dikejutkan dengan potongan tangan, mereka juga dikejutkan dengan kemunculan Yu Xing yang dibarengi para siluman mengerikan yang berada di pulau tersebut. Dalam kondisi terdesak inilah salah satu kerabat Yukong yang bernama Fang Yu harus tewas di sana. Yukong yang tak ingin hal itu terjadi kembali. Dengan kekuatan petir keemasannya, akhirnya ia bisa mengalahkan monster kegelapan tersebut cukup sekali melesat. Melihat satu persatu kerabatnya tewas, Yu Xing yang tak ingin menjadi korban selanjutnya, ia berusaha mengaktifkan gerbang segel agar bisa keluar dari pulau Zantian. Namun tindakan tersebut nihil Yu Xing lakukan. Yukong yang paham jika gerbang mantra segel dapat diaktifkan menggunakan pusaka langit, ia mengatakan di hadapan Yu Xing dengan membujuknya untuk kerjasama demi mendapatkan pusaka langit yang masih tersimpan di pulau Zantian. Di waktu yang hampir bersamaan inilah, tiba-tiba pendekar hantu dari sekte Yuzi datang melesat menyerang Yukong dan yang lainnya. Tentu tindakan tersebut mereka lakukan demi mendapatkan pusaka langit agar tak jatuh di tangan Yukong dan yang lainnya. Dalam situasi yang semakin parah, melihat para monster siluman yang kembali datang, Yukong dan keempat pendekar sekte Yuzi memilih untuk kabur masuk ke dalam gua agar tak mati di lahap para siluman monster mengerikan tersebut. Karena jalan yang mereka lalui buntu, akhirnya mereka memutuskan untuk terjun ke dasar jurang. Namun tindakan tersebut makin memperburuk kondisi, sebab batu kuno yang mereka pijak seketika runtuh akibat tak kuat menahan beban. Dalam keadaan yang sudah pasrah inilah, tiba-tiba kekuatan besar yang berada di dalam tubuh Yukong keluar, yang tentunya dalam waktu sekejap ia berhasil menyelamatkan semua pendekar di sana. Karena ambisi untuk mendapatkan pusaka kekaisaran belumlah berakhir, ketika pendekar sekte Yuzi mengatakan di hadapan Yukong bahwa mereka bersedia untuk kerjasama. Setelah menyusuri jalan rahasia yang berada di dalam gua tersebut, akhirnya mereka sampai di titik tempat yang sangat Yukong yakini jika tempat tersebut merupakan kuil pusaka kekaisaran disimpan. Dan benar saja, setelah masuk, perseteruan mereka kembali terjadi setelah melihat topeng legendaris kekaisaran berhasil mereka temukan. Karena keserakahan serta ambisi yang besar, salah satu murid sekte Yuzi tak segan menikam Caixing tetuanya sendiri demi mendapatkan kekuatan besar yang tersimpan di dalam topeng tersebut. Namun setelah pendekar sekte Yuzi melepaskan topeng tersebut, tiba-tiba pintu kuil tertutup rapat yang membuat Yukong dan yang lainnya terjebak terkurung di dalam. Setelah menemukan tombol rahasia yang terletak di lantai,
Yusing berusaha mengerahkan segala kemampuannya agar dapat menekan tombol tersebut menggunakan patung sambil menyuruh mereka semua untuk segera keluar. Melihat Yusing dalam bahaya itulah Yukong yang tak bisa tinggal diam. Berkat kekuatan kilatan petir keabadian, akhirnya ia berhasil menolong Yusing yang hendak terhimpit oleh batu. Sadar jika tempat yang usai mereka lalui merupakan kuil jebakan, Yukong dan keempat pendekar lainnya kembali menyusuri jalan untuk menemukan titik keberadaan pusaka kekaisaran yang asli tersimpan. Ya, setelah sampai di gerbang pintu di ujung Pulau Zantian yang merupakan tempat pusaka kuno kekaisaran tersimpan, dengan tiba-tiba dari arah belakang Lu Sheng datang membunuh salah satu pendekar sekte Yuzi. Tentu hal tersebut sengaja ia lakukan agar bisa membuka pintu gerbang yang masih tersegel dengan mantra. Di sini Lu Sheng juga menjelaskan bahwa pintu tersebut bisa terbuka dengan cara menumbalkan 3 nyawa, karena harus membutuhkan 2 nyawa lagi untuk ia bunuh. Lu Sheng seketika melesat menyerang mereka dengan menggunakan pusaka pedang naga putih yang ia bawa. Yukong yang melihat salah satu temannya tewas terbunuh sebagai tumbal, tentu dirinya tak akan membiarkan Lu Sheng melakukan pembunuhan kembali. Karena perbedaan level kultivasi serta kekuatan spiritual yang dikuasai, dengan sedikit kewalahan, akhirnya Lu Sheng berhasil membunuh Yukong dengan biju berlevel 7 demi terbukanya pintu tersebut. Xiu yang tak ingin misi serta pesan dari mendiang gurunya gagal ia lakukan. Ia berusaha masuk ke dalam kuil tersebut untuk menghancurkan topeng kekaisaran menggunakan pusaka pedang patah gurunya. Namun tindakan Xiu berhasil Lu Sheng cegah dan gagalkan. Setelah memakai topeng legendaris tersebut, akhirnya Raja Iblis Jinyu yang selama ribuan tahun tewas kembali bangkit setelah mendapatkan raga yang cocok. Tentu, selama ini mereka hanyalah tertipu oleh Raja Iblis Jinyu demi menguasai alam semesta dan seisinya. Sadar akan hal tersebut, Kaisar Lu memerintahkan murid sekte Tanah Suci untuk membentuk formasi pedang pelindung guna melindungi para penduduk dari kehancuran Pulau Zantian. Melihat kondisi yang semakin terdesak inilah, Caixing memanfaatkan waktu yang singkat untuk menyadarkan Yukong menggunakan mantra terlarang di dunia persilatan. Begitu halnya dengan Yusing yang mengerahkan segala kemampuannya untuk mencegah monster iblis kegelapan yang hendak menyerang. Karena kekuatan Raja Iblis Jinyu di atas rata-rata mereka, tentu formasi pedang pelindung Kaisar Lu dapat dengan mudah ia patahkan. Dan bersamaan itu juga, di dalam Pulau Zantian, terlihat Yusing mengorbankan nyawanya demi Yukong. Di bawah alam sadar inilah, Yukong ditemui oleh seorang pria misterius yang memberitahu Yukong jika Raja Iblis Jinyu hanya bisa dikalahkan oleh Maharaja Kaisar Agung. Mendengarkan ungkapan tersebut membuat Yukong sedih, sebab kemampuan yang ia miliki saat ini tak bisa mengalahkan Raja Iblis Jinyu demi menyelamatkan dunia. Melihat ketulusan hati serta perjuangan Yukong yang patut untuk dikagumi, akhirnya pria misterius di hadapan Yukong menampakkan wajahnya yang tak lain
dia adalah Yukong, si Maharaja Kaisar Agung ribuan tahun yang akan datang. Tentu dengan kekuatan serta kepercayaan yang di luar batasan inilah, Yukong seketika bangkit menyelamatkan Xiu Xiu dan melawan Raja Iblis Jinyu demi ketentraman dan ketenangan dunia. Karena dinilai hanya seorang bocah kemarin sore, tentu Raja Iblis Jinyu meremehkan kemampuan Yukong sambil berkata bahwa dirinya lah sang penguasa alam yang tak terkalahkan. Dari pertarungan yang sengit nan epik inilah, lihat Raja Iblis Jinyu kewalahan melawan kesaktian Yukong yang mengharuskan dirinya membangkitkan biju bintang 7 agar bisa menang melawan Yukong. Meski terhempas dan melesat sejauh ribuan mil, namun Yukong tak mudah untuk dikalahkan, yang seketika dirinya mengeluarkan ajian teknik petir kehampaan untuk menyegel kekuatan Raja Iblis Jinyu. Di alam dimensi lain inilah, akhirnya Raja Iblis Jinyu baru sadar jika pemuda yang barusan ia hadapi merupakan Maharaja Kaisar Agung. Tentu cukup sekali disentil. Dalam waktu sekejap, Raja Iblis Jinyu seketika hancur lebur menjadi abu. Dan di saat inilah hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Maharaja bukanlah dia yang dikatakan sebagai penguasa yang sangat dihormati dan ditakuti, melainkan Maharaja, dia yang bisa bermanfaat di kehidupan orang lain. Ya adalah, saya Mim Nasih Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Mim Nasih Film, bye-bye.